Kapan terakhir kali saudara pergi mencari pemimpin masa depan yang mungkin di sebuah tempat yang terpelosok, jauh, di ladang penggembalaan atau dimanapun juga, di mana ada resikonya? Pernah tidak sudah mengambil resiko untuk menemukan pemimpin masa depan? Magang atau internship menjadi berlatih memimpin dengan pemimpin yang lebih senior itu kaya sekali dan penting sekali. Kepemimpinan tidak dibangun di ruang kelas atau di ruang Zoom, tetapi dalam dunia nyata. Ya, seringkali kita mengukur keberhasilan dengan properti, dengan gelar, dengan besarnya gereja, facility, ya, banyaknya jemaat. Buat Samuel, sukses terbesarnya dia adalah menemukan Daud. Samuel 16:17, The Making of a Great King. Bagaimana proses membangun seorang pemimpin yang hebat. Apa yang saya sampaikan di beberapa slide ke depan sangat praktikal. Jadi saudara bisa menerapkan ini karena sangat praktikal, sangat teknis sekali bagaimana membangun seorang pemimpin besar. Setiap saudara bisa mengerjakannya. Ya, Tuhan bisa menolong saudara, memakai saudara. Lewat hidupmu muncul pemimpin-pemimpin yang besar seperti Daud. Ya, saya katakan tadi Daud itu penting karena dari keturunan Daudlah Yesus lahir, dan Yesus disebut anaknya Daud. Awal daripada janji Tuhan pada Daud digenapkan dalam Tuhan Yesus, memerintah selama-lamanya. Topik pertama yang saya mau sampaikan, bagaimana sih memunculkan seorang pemimpin seperti Daud ini. Ada 6 hal yang saya dapati, yang saya pelajari. Yang pertama, ada seorang pemimpin yang mau ngambil resiko. Ya. Pada saat Tuhan merasa butuh seorang pemimpin buat Israel, dia utus Samuel untuk pergi ke sebuah desa namanya Bethlehem. Tidak di desanya, tapi yang dicari Tuhan orang di luar desa, di ladang penggembalaan. Ya. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara pergi mencari pemimpin masa depan yang mungkin di sebuah tempat yang terpelosok, jauh, ya, di ladang penggembalaan atau dimanapun juga, di mana ada resikonya? Pernah tidak sudah mengambil resiko untuk menemukan pemimpin masa depan? Untuk muncul pemimpin masa depan seperti Daud, Samuel ambil resiko. Dia resikonya apa? Dibunuh seperti para imam-imam di Nob, ya, dibunuh oleh Saul. Jadi bisa saja nyawanya hilang. Tapi ada yang lebih penting, yaitu menemukan pemimpin masa depan. Menarik sekali, sudah diperhatikan, waktu dia sudah interview semua anaknya Isai, kemudian dia tanya, masih ada lagi enggak? Isai berkata, ada satu lagi yang paling bungsu, tapi dia di luar sana, di ladang. Samuel berkata, kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang ke sini. Saya bayangkan, kalau saudara punya passion, yakin akan tuntunan Tuhan, disuruh Tuhan bangun pemimpin, kemudian pemimpin masa depan, maka ketaatan seperti Samuel ini penting. Kita tidak akan duduk makan, kita tidak akan pesta barbecue, kita tidak akan merayakan apa-apa sebelum calon pemimpin itu datang ke sini bersama kita. What a commitment. Begitu pentingnya Daud bagi Samuel. Nomor 2,
Tadinya Isa itu punya perspektif yang keliru. Dia pikir usia itu menjadi batasan. Yang bisa jadi pemimpin hanya yang 18 tahun ke atas. Ya, waktu itu Daud masih muda, mungkin 10 tahun, mungkin 9, mungkin 11. Ya. Jadi dia tidak diperhitungkan oleh Isai. Ya, dia tidak diperhitungkan dan dia juga jauh di ladang. Ngapain di interview? Masih muda. Ya. Tapi waktu dia ketemu dengan Samuel hari itu dan melihat Samuel mengurapi Daud, Isai bertobat. Ya. Tadinya saya pikir kenapa ya raja-raja lain diurapinya pas dilantik. Kenapa Daud bertahun-tahun sebelum dia dilantik? Ya, sudah diurapi dulu. Tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan mentornya, yaitu Isai. Merubah persepsinya Isai yang tadinya menganggap sepele orang-orang muda, remaja-remaja. Begitu dia lihat Tuhan berfirman, diurapi Daud, maka Isai berubah. Daud waktu berlari mendekati Goliat. Belum mengalahkan Goliat. Saul bertanya kepada Abner, anak siapa dia ini? Siapa mentornya? Nah, baru hari itu kelihatan bahwa Isai berubah. Tadinya dia tidak nganggep anak yang kecil, yang muda, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Ya. Hari itu dia berubah menjadi mentor yang baik. Jadi yang diarah, kenapa Tuhan memerlukan belasan tahun sebelum dia memimpin? Diperlukan pertaruhkan nyawa pemimpin pendahulunya Samuel karena perlu mentor yang baik buat Daud. Yang ketiga, Daud sejak muda diberi sense of purpose. Ya. Hari itu dia dengar bahwa dia akan memimpin bangsa Israel. Prosesnya tentu akan panjang, tetapi hari itu paling tidak sense of purpose. Jadi kalau saudara mau membangun pemimpin, tentu ada resikonya nomor 1. Nomor 2, perlu mentor yang memahami, yang baik, yang bertobat, yang terinspirasi. Yang ketiga, anak ini perlu punya sense of purpose. Tujuan hidupnya apa? Ya. Ada pepatah berkata ada 2 hari yang paling penting di dunia dalam hidup saudara. 1 pada saat engkau dilahirkan. 2 pada saat engkau tahu untuk apa engkau dilahirkan. Yang keempat, Saul menyediakan internship, kesempatan magang. Ya, untuk berlatih memimpin perlu magang. Jadi Daud diundang ke istananya Saul untuk magang sekian lama. Ya, tapi perlu ada kesempatan untuk berlatih memimpin di dunia nyata. Yang kelima ada Goliat moment atau Goliat faktor. Ada banyak raksasa di perjanjian lama, tapi yang paling terkenal siapa? Goliat. Kenapa? Karena yang bunuh dia Daud. Ya, kalau tidak ada Goliat, Daud tidak bisa punya platform ya untuk memimpin pasukan Israel. Jadi ada Goliat moment. Semua pemimpin besar punya Goliat moment. Keadaan di mana seakan-akan mustahil buat dia menang, mustahil buat dia bisa mengalahkan persoalan ini. Goliat moment itu tidak tahu hidup saya Goliat momennya apa. Ya, tapi buat Daud ada Goliat moment. Goliat ini ya memang diciptakan untuk tujuan ini, ya, dimana kalau tidak ada Goliatnya, ya Daudnya tidak bisa terkenal untuk memimpin pasukan itu. Semua pemimpin menghadapi ini. Yang nomor 6 tentu adalah kuasa Roh Kudus. Ya, dikatakan sejak hari itu, sejak diurapi, sejak minyak dituangkan, maka penyertaan Tuhan ada terus dalam hidupnya. Jadi membuat pemimpin besar ada 6 poin ini yang saudara sangat teknikal, sangat praktis untuk bisa diterapkan. Untuk mereka yang sudah berkecimpung ya membangun pemimpin, remaja, ini modul yang dipakai Daud untuk membangun kepemimpinannya dia di usia sebelum dia ngadepi Goliat, sebelum dia masuk internship di istananya Saul. Jadi masih muda, usia-usia mungkin 9 sampai 13, 14 tahun. Ya. Sangat strategis untuk membangun kepemimpinan. Ya. Yang pertama,
Yang penting kalau sudah memuridkan, memimpin anak-anak remaja atau calon pemimpin, entah itu pemuda, remaja atau siapapun juga, bisa dipakai untuk modul apapun juga bangun kepemimpinan. Tapi cocok untuk anak-anak ya, SD, SMP, SMA, planting the sense of purpose sekali lagi. Mereka harus mulai berpikir tujuan hidup itu apa. Ya. Tujuan hidup yang greater purpose, bukan sekedar aku ingin jadi pilot, aku ingin jadi apa, bukan itu. Ya, tapi Tuhan hadirkan kita di bumi untuk apa? Why-nya itu penting. Ya. Yang kedua, igniting dreams, mengobarkan mimpi. Ya, tadi tujuan hidupnya dijelaskan oleh Samuel bahwa kamu akan suatu hari mimpin bangsa ini. Kemudian dikobarkan mimpinya, idealismenya. Ya. Yang ketiga, karakternya dibentuk. Kelihatan nanti dari referensinya Abner, wajahnya, countenance-nya itu bagus. Dan dia seorang pemberani. Jadi dua karakter yang penting dibangun waktu masa-masa ini adalah courage, keberanian, dan gratefulness. Orang kalau bisa ngucap syukur, countenance-nya, wajahnya itu bagus. Bukan soal ganteng atau cantik, tapi bagus content, bersinar. Karena gratefulness. Nomor 4, discovering gift, ya, menemukan karunia-karunianya. Untuk Daud tentu adalah main musik, ya, main musik yang memang karunianya dia. Beberapa yang lain barangkali, tapi ditolong menemukan karunia-karunianya. Nomor 5, nurturing the passion, ya. Alat musiknya apa, passionnya nyanyi, nyembah Tuhan atau apa, di nurture, diberi pujian, diberi acknowledgement, diberi insentif, supaya passionnya itu terus menyala tentang apa yang dia miliki. Dan keenam, dikatakan dia ini orang yang mahir berkata-kata, jadi berkomunikasi dengan baik, termasuk belajar mendengarkan dengan aktif. Ya. Hal ketiga yang saya pelajari adalah kita lihat Daud ini merupakan kandidat yang baik untuk bisa ikut internship di istana. Nah, kandidatnya seperti apa? Di pasal 16 ayat 18 disebutkan dia ini bukan hanya pemain musik yang biasa-biasa, tapi skill musician. Ya, karena passion dan karena kompetensinya diasah terus, ya. Maka dia punya passion tertentu dan good at something. Ya, jadi modalnya pertama kompeten dan passion. Yang kedua, karakternya bagus. Dikatakan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, pemberani. Istilah ini dipakai untuk Gideon sudah besar, ya, untuk Samson, tapi untuk anak umur 10 tahun, 9 tahun baru sekali ini. Pahlawan yang gagah perkasa, pemberani. Kemudian dikatakan dia seorang warrior, bukan berarti dia tentara, tapi seorang yang fighter, tidak gampang menyerah, punya dream yang besar, punya idealisme yang tinggi, dan tidak gampang menyerah. Yang keempat, punya life skill, bisa komunikasi dengan baik, respectful. Ya, komunikasi itu tulang punggungnya relationship, jadi dia bangun itu. Nomor 5 dikatakan dia fine looking, artinya berpenampilan baik, cerah, relatable, gampang didekati, sosial emosionalnya itu bagus, ya, bisa berhubungan dengan orang dengan baik, sehat. Dan keenam, ada penyertaan Tuhan, ada pertumbuhan rohani, ada God's favor dalam hidupnya. Dan ini dipakai oleh Abner waktu disuruh oleh Saul mencari orang yang akan menolong dia. Maka Abner mengatakan, aku tahu seorang anak di Bethlehem dengan kriteria seperti ini. Ini cocok, ya, bisa diterima untuk internship, untuk magang. Magang atau internship menjadi berlatih memimpin dengan pemimpin yang lebih senior itu kaya sekali dan penting sekali. Kepemimpinan tidak dibangun di ruang kelas atau di ruang Zoom, tetapi dalam dunia nyata.
Kesempatan untuk magang itu apa kontennya? Satu, bisa observe dan belajar dari pemimpin yang ada sekarang dari dekat. Kalau dulu cuma dengar dari mimbar, dengar dari jauh YouTube-nya, sekarang bisa dengar di dekat, lihat hidupnya sungguh-sungguh. Dan itu pengalaman langka. Yang kedua, dia bisa menajamkan terus kontribusinya. Kontribusinya apa sih? Dia bisa ngalahkan roh jahat. Ya, kalau dia mulai main musik, roh jahatnya pergi. Maka itu makin hari makin ditajamkan kontribusinya. Ya. Yang ketiga, dia bangun reputasi dan confidence-nya dengan kemenangan-kemenangan kecil. Ya, begitu dia mengalahkan, menyembuhkan pemimpin ini, si Saul bisa lega hatinya, roh jahatnya pergi, menemukan kesembuhan, restorasi. Itu kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin tiap minggu dia alami. Ini untuk membangun reputasi dan confidence-nya sebelum dia sungguh-sungguh jadi raja. Yang keempat, dia bangun trusted relationship sampai Saul suka dia sungguh-sungguh, ya, dan mengizinkan dia dekat dengan hidupnya Saul. Dipercaya menjadi pembawa senjatanya Saul. Trusted relationship. Yang kelima, sambil dia magang, dia explore skill-skill yang baru. Skill baru apa? Tadinya cuma dia gembalakan bisa main harpa atau main apa. Sekarang dia bisa mengenali senjata-senjata. Dia bisa ngerti bagaimana cara membawa senjatanya, bagaimana berdirinya di samping Saul supaya Saul menang. Yang nomor 6, dia juga explore, belajar hal-hal baru. Tadinya cuma ngerti di ladang, di istana. Sekarang dia maju ke medan pertempuran, belum jadi prajurit, tapi ada konteks baru yang dia pelajari. He is a learner. Ya, dia belajar, diberi kesempatan. Jadi kalau sudah mau beri magang, sudah pemimpin-pemimpin mau beri magang anak remaja, pemuda, anak-anak, ya, untuk bisa magang bersama saudara, memimpin bersama saudara, atau yang junior, ya, ini adalah hal-hal yang penting yang perlu mereka terima. Yang nomor 7, building network. Jadi selama di istana, di medan perang, Daud mulai kenalan dengan panglima, dengan para pemimpin pasukan, dengan orang-orang penting, menteri-menterinya Saul di istana. Network is always important. Penting disiapkan sebelum dia nanti sungguh-sungguh mimpin. Ini hal-hal yang bukan menjadi alasan buat pemimpin untuk menyerah. Ya. Jadi saya ketemu banyak pemimpin yang mengalami titik di mana mereka mau give up. Ya. Sudah tidak kuat, sudah nyerah, ya, apa adanya, tinggalkan, ya, pindah pelayanan atau menyerah gitu aja sudah. Ya udah, ini aja. Ya. Alasannya macam-macam. Ini beberapa hal yang dialami oleh Daud. Daud mengalami seperti ini. Ayahnya, ya, ayah saudara, mungkin pemimpin saudara, orang tua saudara, pendeta, kakek, tidak melihat bahwa saudara pantas mewakili keluarga atau organisasi, atau gereja, atau pelayanan. Nggak tahu sudah pernah ngalami nggak? Ya, orang tua merasa, oh ini lebih baik yang anak nomor 2, nomor 1, dan segala macam yang mewakili keluarga. Waktu ada Samuel, ya, pemimpin besar datang, yang diajukan yang lain, bukan saudara. Daud ngalami itu. Ya. 7 kakaknya, oleh ayahnya dianggap mereka ini representatif, ya, bisa bikin bangga. Daud tidak, dia disembunyikan di ladang, tidak dianggap. Ya, tapi itu tidak membuat Daud menyerah. Ya, give up atas dream-nya, atas destiny-nya. Yang kedua, waktu dia ketemu Saul mau ngelawan Goliat, Saul tidak percaya, kamu tidak mungkin menang lawan Goliat. Ya, kamu masih muda, Goliat sejak muda sudah perang terus, pengalamannya banyak. Jadi pemimpin saudara tidak ada confidence, tidak percaya engkau akan berhasil. Ya, pernah tidak saudara mengalami seperti itu? Daud pernah mengalami seperti itu. Tapi itu tidak menjadi alasan buat dia berhenti menjangkau mimpinya, destiny-nya, dan panggilannya. Nomor 3, waktu dia mulai datang ke medan perang dan mulai mengadakan survei, research, ada pemimpin lain, bahkan mentornya waktu dia masih kecil, namanya Eliab, kakaknya sulung, mempertanyakan motifnya. Wah, menyakitkan sekali.
Kalau pemimpin saudara, pendeta saudara, direktur saudara, ya, atau mentor saudara mencurigai motivasi saudara, itu menyakitkan sekali. Pernah enggak saudara ngalami? Daud pernah ngalami, tapi dia enggak give up. Ya. Yang keempat, dia diberi tools. Ya, orang banyak alasan, wah saya enggak dapat perlengkapan, enggak punya equipment untuk bisa berhasil di kantor ini, di pelayanan ini. Ya, serba sederhana, internet aja lemet sekali dan segala macam. Daud diberi perlengkapan yang oleh Saul dianggap terbaik. Equipment, pakaiannya, pedangnya, semua, tapi tidak fit buat dia. Ya. Jadi semua yang disediakan oleh perusahaan, oleh pelayanan, oleh gereja, tidak ada satupun yang bisa dipakai oleh Daud. Tapi itu tidak membuat dia kemudian menyerah, pulang kampung dan segala macam. Dia terus kerjakan destiny-nya. Nomor 5, orang semua anggap dia underdog. Mana ada kalau ada, misalnya ada taruhan waktu itu di medan perang itu, mana ada orang memberi taruhan Daud akan menang? Tidak ada. Ya, dia dianggap underdog, dia pasti kalah, dia pecundang. Ya, pernah tidak sudah ngalami dalam hidup ini dianggap pecundang, orang gagal, ya, bukan orang tipe orang berhasil. Daud mengalami itu, tapi berkali-kali, tapi dia tidak berhenti mengejar destiny-nya. Ditambah lagi kompetitornya dia, namanya Goliat, menghina dia di depan umum, dan tidak ada yang belain Daud. Nggak ada. Ya. Sekian banyak orang Israel yang dia bela, tidak bela dia. Dia dihina di depan umum dan diancam oleh musuhnya. Tidak tahu saudara pernah tidak menghadapi kompetitor pesaing saudara, dihina di depan umum, mungkin di Facebook, di Instagram, di mana, dihina di depan umum, diancam sekalian, diolok-olok. Daud mengalami, dan dia tidak berhenti jadi pemimpin, mengejar destiny dan panggilannya. Nomor 7 saya ambil dari Samuel. Ya. Samuel, orang kan bilang pemimpin itu berhasil kalau ada suksesornya. Pemimpin itu berhasil kalau pemimpin berikutnya berhasil. Ya. Tidak ada sukses tanpa suksesor. Suksesornya Samuel siapa? Saul. Saul gagal total. Ya. Jadi bad hire. Nah, dalam perusahaan, dalam pemahaman saya, pengalaman saya, cost atau harga yang paling tinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi itu kalau dia salah hire, ya, salah merekrut orang. Harganya bukan soal iklannya saja, tapi emosinya, prosesnya, energinya, semua terbuang. Ya, hire the wrong person, ya, itu salah satu pengeluaran perusahaan yang tertinggi. Investasi perusahaan yang paling menguntungkan itu kalau menemukan pemimpin yang baik, yang pas, yang tepat, yang baik buat perusahaan. Nah, Saul ngalami dia salah milih orang, ya, dia gagal dengan penerusnya. Tapi itu tidak membuat dia berhenti. Tuhan beri kesempatan kedua dan dia ambil kesempatan kedua. Itu 7 hal yang banyak pemimpin berhenti atau banyak calon pemimpin tidak bisa muncul karena menghadapi 7 hal ini. Tapi pesannya hari ini adalah tidak harus membuat saudara berhenti mengejar panggilan destiny saudara. Samuel meraih banyak keberhasilan hebat. Kita sudah belajar di pasal-pasal awal, seluruh bangsa itu bertobat, membuang semua berhala, ya. Dia memimpin perang pertama ngalahin bangsa Filistin. Tapi sukses Samuel yang terbesar adalah menemukan Daud. Ya. Pada saat dia merasa mentok, ya, dia merasa sedih, dia merasa gagal, penerusnya tidak direstui, tidak disertai Tuhan sampai akhir, tidak berhasil. Samuel mendengar suara Tuhan. Sekarang ambil minyak zaitun, minyak urapan, ya, Roh Kudus. Pergilah ke Bethlehem kepada seorang bernama Isai.
karena salah seorang dari anak-anaknya telah kupilih jadi raja. Kenapa Tuhan tidak bilang langsung aja Daud gitu? Karena Tuhan sedang coba mengajar Samuel untuk bagaimana merekrut pemimpin yang baik. Kapan terakhir kali saudara mendengar suara Tuhan mengutus saudara untuk meluncurkan seorang pemimpin masa depan? Waktu Tuhan butuh pemimpin untuk memimpin bangsa Israel, Dia utus Samuel untuk pergi ke desa Bethlehem. Di luar desa itu ada ladang, ada anak yang tidak dihitung. Kapan terakhir kali saudara mendengar suara Tuhan? Pergi, ambil minyak zaitun, pergi, temukan pemimpin muda itu. Atau berinvestasi dalam hidupnya sejak awal. Yang pertama saya mau kembali ke pasal 16 ayat 1. Pertanyaan Tuhan kepada Samuel, "How long will you mourn for Saul?" Berapa lama lagi engkau akan berduka karena Saul? Nah, saya sudah singgung tadi, Samuel sudah cukup tua, dan dia sudah pass the baton kepemimpinan Israel kepada Saul. Kemudian Saul tidak menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi Tuhan meninggalkan dia, dinastinya tidak akan berlanjut, tahtanya akan diambil dari dia, Tuhan menyesal dan segala macam. Mungkin bertahun-tahun Samuel mikirnya, apakah ini akan menjadi ending daripada perjalanan hidupnya? Dia sudah dipakai Tuhan macam-macam, ya, dipakai untuk menobatkan bangsa itu, mengalahkan orang Filistin, banyak hal yang dia buat. Tapi dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah perjalanan, yang paling penting kan endingnya di mana. Jadi kegagalan Saul itu menekan betul dalam kehidupan Samuel. Nah, mungkin saudara ada yang mengalami seperti Samuel. Saya pernah punya teman satu almarhum, ya, mendengar suara Tuhan, kemudian datang ke calon pemimpin, dimentori segala macam, tapi kemudian dalam pertumbuhannya jalannya salah orang yang dimentori ini, mengecewakan, bahkan kemudian betray, dan itu makan dalam buat dia, ya. Dan sampai perjalanan hidupnya kemudian bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian dia tidak mau move on, ya, tetap nyesali, kecewa, takut salah lagi dan segala macam. Jadi Tuhan tanya kepada Samuel, kamu mau di sini terus, hidup di masa lalumu, hidup di kegagalanmu, atau mau move on bersama saya? Ya, Samuel masih hamba Tuhan, masih presiden emeritus, ya, tetapi tidak mau bergerak ke depan. Tuhan sudah siap bergerak ke depan. Jadi pertanyaan buat saudara, buat saya, Tuhan sudah siap gerak. Saudara mau gerak dengan dia atau tidak? Sesungguhnya apa yang Tuhan tawarkan ini bukan sekedar teguran, tapi memberikan kesempatan kedua. Ya, berapa lama engkau akan berduka karena Saul? Jadi tidak harus endingnya seperti ini, ya. Tidak harus endingnya kegagalan. Jadi saya katakan bahwa keberhasilan Salomo itu bukan proyek revival, bukan program di Israel, bukan mesbah di mana. Keberhasilannya adalah orang, yaitu Daud. Ya, seringkali kita mengukur keberhasilan dengan properti, dengan gelar, dengan besarnya gereja, facility, ya, banyaknya jemaat. Tapi buat Samuel, sukses terbesarnya dia adalah menemukan Daud. Jadi, how long? Ya, mungkin pertanyaan ini buat saudara, saya rasa banyak saudara sudah
membangkitkan banyak pemimpin. Ya, cuman pertanyaannya, kapan terakhir kali? Apakah saudara pernah dipakai Tuhan membangkitkan pemimpin 20 tahun lalu, 10 tahun lalu? Ya. Atau apakah 10 hari yang lalu saudara dengar suara Tuhan untuk pergi ke Bethlehem dan urapi pemimpin yang baru untuk masa depan? Ya, jadi pertanyaan nomor 1 untuk direnungkan, saudara siap bergerak bersama Tuhan lagi? Saya sudah pernah membangkitkan pemimpin, sudah investasi, tapi itu kapan? Ya. Hari ini Tuhan mau saudara dengar suara Tuhan. Ada yang tadi diskusi berkata, wah, saya kok dibanding Samuel. Ya, kalau dibilang dalam kerajaan surga, tidak ada seorang pun itu yang qualified. Kita semua, saudara saya, Samuel, semua Daud tidak qualified. Tapi dibuat qualified oleh Tuhan karena ketaatan kita, kerelaan kita. Ya. Jadi nomor 1, sekali lagi, Tuhan siap bergerak. Tuhan siap untuk mengurapi Daud-Daud lain. Ya, Daud bisa umur 9 tahun, bisa 19 tahun, bisa 79 tahun. Tapi ada Daud yang lain yang perlu diurapi, dan apakah sudah siap bergerak atau tetap tinggal di tempat dan cuma hidup di masa lalu. Yang nomor 2, ayat 7, pasal 16. Tuhan ngajari Samuel. Ya, tadi saya katakan, kenapa sih Tuhan tidak bilang langsung aja, kamu pergilah ke rumahnya Isai, urapi Daud, titik, tidak usah banyak macam-macam, ya, pakai ditampilkan Eliab, tampilkan Ahinadab dan segala macam. Di sini Tuhan ingin ngajar Samuel. Ya, Tuhan kemudian berkata, Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tapi Tuhan melihat hati. Nah, banyak kali kita berpikir semakin kita dewasa rohani, kita bisa lihat hatinya orang. Nah, itu tidak bisa. Itu tetap Tuhan yang bisa lihat. Ya, tadi saya katakan, pengalaman saya sekian puluh tahun, interview orang, rekrut orang, ya, untuk organisasi, untuk pelayanan, untuk perusahaan, ya, harga yang paling mahal, ya, yang dibayar organisasi adalah kalau kita salah merekrut orang. Investasi paling berharga adalah kalau kita milih orang yang benar, yang baik, pemimpin yang baik. Nah, yang bisa melihat hati cuma Tuhan. Ya. Jadi kita tidak bisa. Kita cuma melihatnya, mungkin kecenderungannya, dari resumenya, dari referensinya, ya, mungkin dari behaviornya, tingkah lakunya selama kita ketemu, selama kita kenal. Tapi kita tidak bisa lihat hati karena hanya Tuhan yang bisa lihat hati. Artinya apa? Artinya kita perlu sama seperti Daud. Roh Tuhan harus selalu dekat pada kita. Ya, kita butuh Tuhan. Ya, makanya pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara dengar Tuhan nyuruh saudara, ya, untuk meluncurkan atau investasi dalam kehidupan pemimpin kemudian? Karena Tuhan yang bisa lihat hati. Kalau saudara bilang, saya sudah lama tidak dengar suara Tuhan, nah itu ada masalah. Karena Tuhan siap bergerak mengutus saudara ke Bethlehem. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana keakraban saudara dengan Tuhan dipelihara. Yang ketiga yang menarik sekali, waktu Daud maju, ya, orang lain lari meninggalkan medan perang, Daud lari mendekati Goliat. Waktu Saul melihat itu, dan semua orang melihat tercengang, ini anak muda satu ini malah lari mendekati Goliat. Kemudian keluar dari mulutnya Saul, anak siapakah orang muda itu? Nah, maksudnya di sini bukan artinya Saul tidak tahu dia anaknya Isai, karena dia sudah magang di situ, ya, sekian lama. Cuman pertanyaan sesungguhnya, siapa sih yang mementori dia? Kok bisa ada orang seberani, segila ini? Ya. Banyak kali orang tua bangga anak, ini yang pinter ini anaknya si A, yang cantik ini anaknya si B, yang
yang ganteng nih anaknya si C, itu menimbulkan kita ya ada senangnya, tapi yang membuat bangsa itu semua takjub adalah keberanian, courage-nya. Courage selalu inspire. Pada saat semua orang lari, Daud malah maju mendekati Goliat. Itu yang buat Saul bertanya, mentornya siapa? Nah, dikatakan di pasal 16 ini bahwa si Isai itu sudah tua. Ya, waktu Daud mau direkrut, si Isai sudah tua. Dia sudah tentu mikirkan dia pengusaha yang berhasil. Ya, anak-anaknya 3 jadi tentara, dia punya kambing domba dan segala macam. Tapi keberhasilan yang paling luar biasa dalam hidupnya, kayak botol itu tutupnya yang membuat semua itu sempurna, adalah perkataannya Daud waktu dia berkata, mentorku adalah Isai. Nah, banyak orang bisa ngajar orang yang dia menti, ya, tentang keterampilan, kompetensi, skill segala macam. Tapi yang merubah bangsa itu kemudian mereka menyerang mengejar orang Filistin bukan karena keterampilannya dia pakai sling, ya, pakai ali-ali. Ya. Orang ada yang bilang, oh hebat nih Daud ini titis sekali, accurate kalau nembakkan batunya. Tapi saya pernah juga dengar bahwa sulit juga ini lubangnya di kepalanya Goliat kecil sekali. Melenceng-melenceng sedikit diluruskan sama Tuhan supaya kena dan Goliat mati. Ya, apapun yang terjadi kita tidak tahu, tetapi yang menginspirasi bangsa itu bukan waktu dia menggal kepalanya Goliat, bukan waktu batunya nancep di kepalanya Goliat, tapi waktu dia maju dengan courage menghadapi Goliat yang membuat Saul bertanya, siapa mentornya? Kok bisa muncul keberanian courage seperti ini? Kok bisa jadi edan gila seperti ini ikut Tuhannya, berserahnya, pasrahnya seperti ini. Dan itu hanya dimungkinkan karena roh Tuhan tidak meninggalkan dia. Jadi semestinya setiap kita bisa menginspirasi. Ya, dua hal yang saya ingin sampaikan. Satu adalah tidak ada rasa puas yang lebih besar pada saat orang yang kita mentori bisa menginspirasi banyak orang. Bukan karena kepandaiannya, bukan gelarnya, bukan karena keterampilannya, tapi karena keberaniannya. Berani berserah pada Tuhan, berani maju untuk Tuhan. Tidak ada hadiah yang lebih besar yang sudah bisa berikan kepada mentor saudara, kecuali saudara dengan keberanian yang dari Roh Kudus menginspirasi banyak orang. Tadi saya katakan lagi ayat yang ke-11C, ya, dalam 11C dikatakan kata Samuel, ayat 11, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Bible study ini fokus ke leadership, bukan artinya apa, di dalam 2 pasal ini, 16-17, banyak kebenaran yang lain. Tapi kita hanya fokus ke leadership. Karena apa? Karena segala sesuatu di bumi ini, baik itu keluarga, perusahaan, organisasi, gereja, pelayanan, rise and fall on leadership. Ya. Dan komitmen Samuel ini luar biasa. Dia berkata, kita tidak akan makan minum sebelum Daud sampai ke sini. I wish, harapan dan doa saya, ya, saudara bisa bertekad seperti Samuel ini. Kita tidak akan merayakan apa-apa sebelum saya punya menti. Ya, menti saudara bisa aja 9 tahun, 19 tahun, 29 tahun, atau siapapun. Tapi sebelum ketemu Daud, ya, jangan pesta-pesta dulu. Waktu Samuel datang, disebut di Alkitab ayat 11, Daud sedang menggembalakan domba-dombanya. Waktu Saul memanggil dia lewat Abner, dikatakan Daud sedang di antara domba-dombanya sebagai gembala. Waktu Isai mengutus Daud untuk bawa makanan ke kakak-kakaknya yang kemudian
menjadi the biggest day in his life, mengalahkan Goliat, dia sedang dengan domba-dombanya. Dia tinggalkan dombanya kepada gembala yang lain. Apa kebetulan? Saya rasa tidak. Roh Kudus dengan sangat jelas setiap kali ada 3 peristiwa penting. Ya, pada saat dia diurapi pertama kali oleh Samuel, pada saat dia diundang untuk magang, dikenali oleh Saul, ya, diajak untuk dimentori atau diberi kesempatan, space untuk belajar di istana. Dan yang ketiga, waktu dia akan ketemu dengan Goliat, tiga-tiganya dia sebagai gembala. Lah, pemimpin punya banyak skill. Ya, ada pemimpin yang skillnya bangun relationship, bangun network, bangun partnership. Ada pemimpin yang pinter execute. Ada pemimpin yang pinter planning. Ada pemimpin yang motivator, macam-macam. Tapi in the heart, di hati daripada pemimpin rohani adalah shepherding, penggembalaan. Ya, orang yang peduli dengan orang lain. Ya, dan saya percaya di setiap kita ini di dalam ada hati gembala, itu ada. Mazmur 23 yang sangat terkenal ditulis oleh Daud, Tuhan itu gembalaku. Ya, dia dipanggil pas dia gembalain peristiwa penting, selalu pas dia dengan domba-dombanya, melindungi mereka, memberi makan mereka, menumbuhkan mereka. Ya, Yesus juga, dia tidak punya satupun murid yang gembala. Tapi perumpamaannya di Yohanes 10 tentang kehidupan, dia berikan soal gembala. Ya, di Lukas 15 soal domba yang hilang, soal gembala. Karena at the heart, at the very heart, di tengah-tengah kepemimpinan, itu jiwa gembala itu mesti ada. Saudara boleh aja belajar execution, ya, belajar soal bangun tim, belajar soal networking, bertumbuh dalam skill-skill kepemimpinan yang lain, tapi jangan sampai roh gembala itu hilang. Ya, bisa hilang karena kesibukan kita macam-macam, kita ngejar banyak skill lain sampai roh gembalanya kerdil. Ya. Atau bisa juga saudara tidak sadar. Saya percaya di tiap pemimpin, in the very heart, kita semua punya roh gembala itu. Kita peduli dengan orang lain. Mau melindungi mereka, mau membesarkan mereka, mau membuat mereka lebih berdampak dan segala macam. Saya berdoa, ya, seminggu ke depan renungkan pertanyaan ini. Apa yang saudara sedang kerjakan waktu Tuhan panggil saudara untuk memimpin atau untuk melayani? Kalau ditelusuri, saya yakin saudara akan ketemu roh gembala itu. Roh gembala itu terkubur seringkali karena kita sibuk cari sesuatu untuk diri kita sendiri. Ya, saya berdoa saudara renungkan ini, dan saudara mungkin bisa minta tolong Tuhan supaya roh gembala itu menyala lagi, buat kelompok Bible study lagi, 1, 2, 3 kelompok Bible study, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, ya, atau keluarga sendiri. Tapi at the very core of Christian leadership, di tengah-tengah semua pusat daripada kepemimpinan Kristen adalah roh gembala. Dan Daud relate dengan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, aku gembalanya orang lain juga.